Dalam sebuah usaha, ada tiga hal yang paling penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perusahaan yang kokoh. Yang kedua adalah pemimpin yang berpengalaman dan amanah. Kemudian, dua hal yang paling prinsip di sini adalah produk berkualitas, kemudian marketing plan yang menguntungkan. PT Perin Sabda Internasional berkantor di Virginia Arcade, Blok 6, Nomor 5, Jalan Lengkong Gudang Bumi, Serpong Damai, Tangerang Selatan, dan dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer atau Direktur Utama, seorang sosok yang sangat berpengalaman, dan beliau adalah seorang pemimpin yang amanah bernama Bapak Asbardi Iriawan. Beliau sudah menjalankan bisnis network marketing kurang lebih sejak tahun 1990-an dan sudah dipastikan beliau adalah orang yang sangat disiplin, kemudian sangat profesional. Kalau dilihat dari visi perusahaan, perusahaan ingin memastikan sebagai perusahaan yang hanya memasarkan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya menawarkan potensi marketing plan dengan income yang besar, tetapi juga adil bagi semua mitra dengan tujuan jangka panjang dan berkesinambungan, serta penghargaan yang tinggi bagi setiap pencapaian para mitra. Kemudian misi yang ingin dicapai adalah mewujudkan kerjasama dalam kemitraan sebagai sebuah kerjasama yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah legalitas. Perusahaan ini sudah mengantongi surat izin usaha penjualan langsung pada tanggal 4 Juni 2024. Berbicara masalah produk, ada tiga konsep yang digunakan oleh Verin Sabda Internasional. Yang pertama adalah konsep menggunakan alat yang modern. Yang kedua adalah menggunakan produk-produk kesehatan yang ternyata produk kesehatan ini menempati urutan teratas dalam dunia marketing. Dan di sini ada produk kesehatan yang hanya ditempelkan saja, jadi tidak diminum ya. Dan yang disebut dengan transdermal delivery system yang menggunakan konsep plaster atau patch. Kemudian ada juga produk-produk kecantikan atau kebutuhan harian seperti body serum, kemudian produk-produk harian lainnya. Kita lihat produk yang pertama. Perin Terahertz Blower. Ini adalah jenis blower yang menggunakan tiga konsep teknologi modern, yang mana ini bisa digunakan untuk mengurangi risiko terserang penyakit yang bisa mengancam kelangsungan hidup kita. Dan ini adalah produk yang revolusioner, dan ini bisa digunakan untuk menjaga kesehatan, bisa juga kita manfaatkan bagi yang dalam tahap penyembuhan. Secara legalitas, Verin Terahertz Blower ini adalah produk resmi, kemudian sudah terverifikasi dan sudah mendapat izin dari dunia internasional. Kalau kita bicara terahertz, apa itu terahertz? Terahertz itu adalah satuan ukuran frekuensi. Kita mengenal frekuensi itu dengan ukuran Hertz selama ini. Ada gelombang radio, ada gelombang microwave, ada gelombang infrared, ada gelombang ultraviolet, ada gelombang X-ray. Nah, terahertz sendiri itu adalah gelombang yang frekuensinya berada di antara frekuensi gelombang infrared dan microwave. Sifatnya tidak invasif dan tidak ionisasi. Jadi boleh katakan gelombang dengan frekuensi terahertz ini aman dan memang ini resonansinya setara dengan frekuensi dari gelombang tubuh manusia. Hippocrates Corpus pernah mengatakan, jika ada suatu cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit dapat diobati. Nah, di sini dengan adanya pancaran gelombang yang dipancarkan oleh blower ini, maka sel-sel kita akan meningkat metabolismenya sehingga terjadi yang namanya efek peningkatan fungsi-fungsi sel tubuh manusia. Kemudian Albert Einstein mengatakan, pengobatan masa depan adalah pengobatan dengan frekuensi. Artinya, pada zaman dahulu kala pun sudah diprediksi bahwa frekuensi ini adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk pengobatan. Kalau digabungkan antara pernyataan dari Hippocrates dan Albert Einstein, semua penyakit bisa diobati.
dengan cara pemanasan dan menggunakan frekuensi. Gelombang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu adalah gelombang yang berada pada frekuensi terahertz. Gelombang ada tiga teknologi yang digunakan oleh blower ini. Pertama adalah dia memanfaatkan atau menggunakan gelombang pada frekuensi terahertz. Dia akan beresonansi dengan frekuensi sel manusia sehingga akan mengaktifkan sel-sel yang sehat, sel-sel yang belum aktif. Kemudian dia akan berproses menghilangkan sel-sel yang tidak diperlukan tubuh seperti sel radang, kemudian sel yang bermutasi, sel kanker, termasuk radikal bebas. Teknologi kedua adalah teknologi kuantum. Dia akan menghasilkan energi yang meningkatkan energi pada sel-sel manusia. Selain meningkatkan medan magnet energi sekitarnya, dia akan menghasilkan energi penyembuhan dan melewati objek apapun melalui pelitan kuantum. Kemudian teknologi yang ketiga, ini yang sangat menarik, yaitu optical quartz. Yang berfungsi untuk apa? Untuk memperkuat frekuensi yang dihasilkan oleh perangkat ini. Dia terbuat dari ratusan bahan-bahan mineral yang eksklusif, kemudian diproduksi dengan teknologi pencetakan suhu tinggi mencapai suhu hampir 2000 derajat. Kemudian meniru 1/40 energi sinar matahari. Nah, ini akan memperkuat dari gelombang yang dihasilkan oleh alat ini. Nah, fitur-fitur yang terdapat di sini adalah pertama dia adalah melakukan proses penetrasi, kemudian mengaktifasi, mengidentifikasi, kemudian safety atau aman, kemudian user friendly atau gampang digunakan. Yang pertama, walaupun dihalangi dengan medan-medan atau benda-benda yang non-konduktor, dia bisa menembus sampai 30 cm. Di sini selain memancarkan gelombang terahertz, dia juga memancarkan gelombang sinar biru. Ini akan mengatur dan meningkatkan sistem imunitas dan mengaktifkan sel-sel yang lemah dan sel-sel yang tidak aktif. Dimanapun kita blower, maka disitulah dia akan mengaktifkan sel-sel tersebut. Kemudian yang kedua, akan mengaktifkan dari sistem dan meningkatkan dari sistem imunitas serta sel-sel yang lemah dan yang tidak aktif. Setelah sel-sel yang lemah diaktifkan, kemudian sel-sel yang dilakukan aktivasi tersebut akan meningkatkan aliran darah dalam sistem tubuh manusia. Selain itu, dia akan mengidentifikasi secara alami, secara otomatis, di mana ada penyumbatan pembuluh darah, di mana ada hambatan pembuluh darah, di mana ada kekentalan aliran darah, maka dia akan mengantisipasi dari kendala-kendala tersebut. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu mengalami kondisi kekentalan pembuluh darah, energi atau gelombang di frekuensi terahertz yang dipancarkan blower ini, dia akan membantu untuk menguraikan molekul-molekul yang kental tersebut sehingga dia menjadi lebih encer, kemudian mengaktifkan pembuluh darah yang mikro. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengaktifkan pembuluh darah yang kecil, misalkan ada penyumbatan pembuluh darah di otak yang mungkin menyebabkan gangguan fungsi saraf. Kita belau aja di daerah kepala, mulai dari kening, puncak kepala, kemudian belakang kepala, samping kepala, kiri kanan, kemudian di area telinga. Nah, itu untuk area kepala. Apabila terjadi penyumbatannya di area jantung, kita juga bisa arahkan ke area jantung. Kemudian, dimanapun ada masalah, misalkan ada peradangan, entah itu di sendi, entah itu di otot, kita arahkan, kita blow kurang lebih 2 sampai 3 menit per area. Kemudian aman, sudah terverifikasi, radiasinya nol. Ini sudah melewati uji klinis dan keamanan penggunaan rutin bagi semua orang. Penggunaannya sederhana. Kalau di gambar ini sambil menggedang handphone, kalau disarankan jangan menggunakan benda-benda elektromagnetik karena di sini kita menggunakan gelombang. Nah, jadi siapapun bisa menggunakan tanpa mengharuskan memiliki skill-skill tertentu. Nah, caranya bagaimana? Blow saja langsung ke tulang belakang, maka akan mengaktifkan dari sel induk mulai dari puncak kepala, kemudian tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, kemudian sampai ke tulang ekor. Kita arahkan secara tertata dari atas sampai ke bawah.
per area 2 sampai 3 menit dalam jarak kurang lebih 20 sampai 30 cm. Nah, biar lebih tertata, kita menggunakan skema. Yang pertama adalah di bagian tangan, telapak tangan kiri kurang lebih 2 sampai 3 menit, telapak tangan kanan 2 sampai 3 menit, meliputi telapak tangan, jari-jari, termasuk pergelangan tangan sampai ke siku, termasuk ketiak. Kenapa? Karena di area-area persendian, disitulah potensi timbulnya peradangan dan sumbatan pembuluh darah, termasuk area ketiak. Di situ adalah banyak terdapat kelenjar-kelenjar limfe, maka sistem imun kita juga akan diaktifkan. Berikutnya kita pindah ke area telapak kaki, mulai telapak kaki, baik itu area tengah, area tumit, area pangkal jari, kemudian pergelangan kaki, kemudian naik sampai ke tumit, kemudian naik sampai ke lutut, baik di area lutut depan, kemudian area belakang lutut ya, karena di situ banyak pembuluh darah juga. Kemudian ke area paha sampai ke lipat paha. Di area lipat paha, di situ juga banyak kelenjar limfe. Jadi kita arahkan di area tersebut, maka dia akan mengaktifkan sistem imunitas, melancarkan aliran darah, dan mengaktifkan sel-sel kita. Dan sel-sel akan berfungsi sebagaimana seharusnya. Berikutnya, kita bisa arahkan juga ke area yang lain seperti area kepala, kemudian ke leher kiri kanan, ke sepanjang tulang belakang sampai ke tulang ekor. Nah, kalau dari sisi manfaat, khasiatnya kalau Bapak Ibu suka melakukan pijat, ini boleh dikatakan 30 menit menggunakan blower terahead ini, manfaat yang didapatkan boleh dikatakan sebanding dengan 30 kali pijat, kemudian belasan kali akupuntur, kemudian Bapak Ibu yang suka bekam, termasuk yang suka totok wajah ya. Jadi, Bapak Ibu yang suka totok wajah, boleh menggunakan alat ini, sehingga sekali menggunakan alat ini kurang lebih 30 menit di seluruh tubuh, termasuk di wajah, manfaat ini setara dengan apa yang tergambar di sini. Verin Terahertz Blower adalah blower yang menggunakan konsep terahertz generasi terbaru, yaitu 10.0. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas metabolisme di dalam sel, kemudian meningkatkan oksigenasi seluler. Di sini ketika kita mengarahkan ke area tubuh manapun juga, di setiap sel itu akan dialiri oleh pembuluh darah. Artinya apa? Ketika aliran darah mendapat manfaat penyinaran dengan terahead blower ini akan membantu juga mengurai plak-plak yang menyumbat di sepanjang pembuluh darah sehingga membantu terhadap produksi dari nitrik oksid yang mana nitrik oksid itu sendiri merupakan pensinyalan dari tubuh kita. Kemudian aliran darah akan meningkat termasuk pembuluh darah yang selama ini mungkin alirannya lambat karena tersumbat ya. Kemudian kemudian metabolisme produk toksin di dalam tubuh termasuk otot-otot yang kaku dan mengurangi kekakuan sendi. Nah, ini bisa dilakukan kurang lebih 30 menit. Siapa saja yang tidak boleh menggunakan alat ini? Ini perlu kita ingat ya. Yang pertama, ibu hamil tidak boleh. Kemudian seseorang yang menggunakan ring pada pembuluh darah jantungnya, termasuk orang yang menggunakan implan di tubuh. Dan apabila ada pen di tubuh, itu juga tidak direkomendasikan penggunaan alat yang menggunakan terahertz ini. Kemudian, jangan diarahkan pada area luka terbuka. Kasih jarak paling enggak 10-20 cm. Karena apa? Ketika ada luka terbuka atau luka aktif, kita memerlukan zat pembekuan darah. Sementara efek atau khasiat dari terahertz blower ini, termasuk yang food therapy, dia akan mengaktifkan pembuluh darah mikro. Otomatis pembuluh darahnya tidak akan tertutup dan pendarahannya tidak akan berhenti. Tetapi kalau kita gunakan agak jauh dari luka terbuka, maka justru ini akan membantu terhadap suplai dari nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini beberapa testimoni yang terjadi. Ada yang mengalami saraf kejepit, dia membaik ya setelah terapi dengan terahertz blower ini. Kemudian ada juga varises, kurang lebih dalam waktu 1 bulan pada customer ini, varisesnya before, Bapak Ibu bisa lihat pada gambar ini, kemudian after, kita lihat varisesnya sudah menghilang. Kemudian pada kulit ya, sebelum penggunaan kita bisa melihat kulit-kulit wajah ya, ada yang sudah mulai mengendur, kemudian agak kusam, kemudian bagian-bagian kulit yang ada iritasi atau peradangan.
Kurang lebih penggunaan alat ini di area muka 2 sampai 3 menit ya setelah muka dibersihkan ya. Maka akan terlihat sangat efektif untuk mengencangkan kulit dan memperbaiki sel-sel yang tidak optimal. Ya. Tetapi ketika diarahkan ke muka, pastikan mata ditutup, jangan menggunakan benda-benda yang berair. Ya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan metabolisme atau pemecahan lemak. Jadi kalau misalkan kita ada kelebihan lemak badan, dia akan diurai lebih cepat. Pada tahun 2014, alat ini sudah dipasarkan di angka 6,4 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2017, teknologi semakin berkembang, harganya turun sampai ke angka 50 juta rupiah. Dan pada saat ini, Perin Sabda Internasional memiliki blower yang menggunakan konsep terahertz ini dengan angka yang sangat-sangat terjangkau. Nilai bisnisnya atau BV-nya atau business value-nya 300 BV. Nah, baik Perin terahertz blower maupun Perin terahertz menggunakan konsep terahertz ya. Kalau tadi blower itu fleksibel, portable, bisa kita bawa kemana-mana, dimasukkan ke tas, tinggal dipasangkan ke arus listrik. Kalau terahertz, kita menggunakannya diletakkan di lantai, kemudian kaki diletakkan di platnya dan tidak boleh bersentuhan. Kelebihan alat ini adalah versi yang terbaru karena sudah dilengkapi juga dengan korset yang memancarkan ion negatif. Kombinasi ion negatif tinggi, kemudian gelombang terahertz, ini akan menghasilkan khasiat yang jauh lebih sempurna. Ketika kita menggunakan alat ini kurang lebih 30 menit, kita cukup diam saja. Kemudian setelah 30 menit, selama proses ini tidak boleh bersentuhan dengan siapapun juga dan jangan menggunakan benda-benda elektronik termasuk apabila ada orang-orang yang seperti ibu hamil, pasang ring di jantung, kemudian ada pen di badan itu tidak boleh ya. Nah, apa manfaatnya? Pertama, dengan adanya peningkatan aliran darah dan mengaktifkan metabolisme di sel, maka terjadi penghangatan di area-area dimulai dari telapak kaki, kemudian naik ke betis, naik ke paha, sampai ke seluruh tubuh. Dia akan membantu melancarkan meridian tubuh, bekerja di telapak kaki hingga ke seluruh tubuh, membuka meridian tubuh kita dan merangsang ki meridian. Sehingga ini akan mengaktifkan sel, mampu menyingkirkan sel-sel yang bermutasi, merangsang sel-sel yang belum aktif, dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Termasuk ini sangat efektif dalam orang yang ingin menurunkan berat badan. Berikutnya adalah produk nutrisi. Di sini menggunakan konsep transdermal. Dari asal katanya, transdermal delivery system, bahasa Indonesia adalah sistem penghantaran nutrisi melalui kulit. Di sini menggunakan sebuah plester, di mana plester ini dibuat dengan teknologi khusus. Nutrisi-nutrisi dimasukkan ke dalam plester tersebut, dan plester itu cukup ditempelkan saja di area kulit yang sehat. Di mana yang sehat? Yaitu yang tidak bermasalah. Penyerapan tertinggi itu adalah di area-area pundak bagian atas, area pinggul, area lengan atas, area paha, bisa kita tempelkan di sana. Nah, ini adalah cara kerja dari transdermal. Dengan ditempelkan di kulit, maka dia akan berdifusi melewati lapis dan lapisan kulit, diserap oleh pembuluh darah kapiler, dikirim ke jantung, dan dikirim ke seluruh sel-sel tubuh. Di sini tidak membebani fungsi ginjal, tidak membebani fungsi liver, karena dia tidak melewati dua organ tersebut. Tetapi dia ikut jalur pintas, yaitu dari kulit langsung ke pembuluh darah kapiler, kemudian dikirim ke jantung, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Simple, praktis, dan ekonomis. Dan siapapun bisa menggunakan, kecuali orang-orang yang punya masalah dengan kulit. Ya, ada beberapa produk di sini yang akan diluncurkan oleh Verin Sabda Internasional. Pertama yang bernama Verin Night Pad. Di sini isinya adalah salah satunya adalah Red Ginseng Korea. Red Ginseng Korea ini adalah ginseng terbaik di dunia. Dari sisi anti radang dan anti kanker, ini adalah yang memberikan efek terbaik. Kemudian selain itu memberikan efek relaksasi, kemudian mengurangi rasa nyeri, kemudian kemudian melenturkan pembuluh darah yang kaku,
mengaktifkan regenerasi sel. Boleh dikatakan pada zaman dahulu kala, red ginseng Korea atau ginseng secara umum itu dikatakan obat dewa, ya. Dan ini tidak perlu diminum, cukup ditempelkan saja. Perbedaannya dengan diminum adalah di tingkat atau kuantiti yang diserap oleh tubuh. Secara penyerapan, kalau produk kita masukkan lewat mulut, kemudian dicerna oleh sistem pencernaan, itu daya serapnya adalah 13% sampai 28% dari total yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Tetapi kalau menggunakan konsep transdermal yang menggunakan plester, daya serapnya mencapai 70 sampai 90% dari zat aktif yang ada pada plester tersebut. Nah, selain regisan Korea apalagi ada glukosamin, kemudian ada kandungan-kandungan lainnya seperti ganggang biru laut, kemudian ada magnesium yang berfungsi untuk koneksi-koneksi antar saraf. Dan ini bisa kita manfaatkan membantu menguraikan plak-plak di sepanjang pembuluh darah, kemudian juga mengaktifkan regenerasi sel dan membuang sel-sel yang tidak normal seperti seradang dan sel kanker. Kemudian ada juga melapet. Melapet ini adalah sejenis transdermal pad atau plester transdermal. Kandungan utamanya selain mengandung melatonin juga ada GABA dan L-theanine. Kalau melatonin kita sudah tahu ini adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pineal yang ada di otak kita yang hanya dilepaskan atau diproduksi malam hari ketika kita tidur jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Jadi jam-jam segitulah melatonin itu dilepaskan oleh kelenjar pineal otak kita. Apa fungsi dari melatonin? Fungsinya banyak. Secara umum, melatonin ini diperlukan oleh hampir seluruh sistem tubuh kita. Jadi kalau dijabarkan itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah membantu untuk relaksasi, kemudian mengendurkan pembuluh darah yang kaku, kemudian memberikan efek regenerasi sel yang optimal. Termasuk di sini juga ketika proses regenerasi sel. Selain melatonin ada juga GABA atau gamma aminobutyric acid. Ini adalah sebuah komponen yang sangat diperlukan untuk saraf kita. Ini juga bermanfaat untuk orang yang dalam kondisi sarafnya tegang, ya. Kemudian dalam kondisi tekanan, otot-otot yang kaku, dan ini sangat diperlukan di dunia medis. Dan ini biasanya di dunia farmasi atau dunia medis itu juga diproduksi dalam bentuk oral. Nah, di sini gabungan dari melatonin, GABA, termasuk L-theanine menjadi satu dalam plaster tersebut. Cukup digunakan 1 kali per hari. Dan ini bisa digunakan untuk apa? Efektif memberi perlindungan pada infeksi, kemudian mengurangi peradangan, membantu ketika kita dalam fase penyembuhan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, termasuk apa? Sebagai antioksidan di dalam tubuh, kemudian tidur kita lebih lelap. Kemudian ada juga slim fat. Nah, ini kandungannya itu ada kurang lebih 6 ya. Salah satunya adalah zat-zat yang diperlukan untuk mempercepat pemecahan lemak, melancarkan aliran darah, dan juga melenturkan otot-otot yang kaku, meregangkan otot di sekitar tulang, memperkaya yin, dan menyehatkan ginjal. Bisa digunakan maksimal 7 jam per hari pada siang hari. Kemudian ada juga berbentuk vitamin, Bapak Ibu ya. Di sini bernama Ferin B12 PET. Kandungannya ada B1, B2, B3, B5, B7, B9 atau asam folat ya, termasuk B12 dan termasuk kandungan vitamin C dan vitamin E. Nah, vitamin B12 ini sangat diperlukan untuk regenerasi sel, untuk pembelahan sel ya, terutama asam folat ya. Sel darah kita memerlukan asam folat untuk pembelahan sel. Yang perlu kita ingat, asam folat ini selama ini kita ambil dari sayuran. Tapi kalau bahan dasar ini sudah dipanaskan lebih dari 40 derajat Celcius, maka strukturnya rusak. Jadi, boleh dikatakan dengan menggunakan konsep transdermal, asam folat dan B12 ini dia akan lebih efektif karena dia tidak rusak komposisinya. Cukup ditempelkan saja 1 kali 24 jam sampai 44 jam juga nggak apa-apa. Ditempelkan di area leher kiri kanan atau di area dada ya. Nah, khasiatnya apa? Sesuai dengan fungsi dari vitamin itu masing-masing. Membantu mencukupi kekurangan asupan vitamin B12 pada tubuh yang dalam kondisi aktivitas hari-hari, termasuk yang dalam proses penyembuhan. Kemudian memperkuat sistem saraf otak kita.
Kemudian mencegah terjadinya masalah memori, biar kita tidak cepat terjadinya demensia. Kemudian bagi yang sedang dalam tahap penyembuhan saraf, entah itu stroke atau gangguan saraf lainnya, ini juga diperlukan. Untuk kesehatan pencernaan di jantung juga diperlukan. Kemudian untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang berperan dalam penyediaan energi. Jadi boleh dikatakan penggunaan vitamin ini akan membantu dalam produksi energi. Jadi kita lebih bertenaga di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk regenerasi sel. Kemudian ada juga diabetic patch, coming soon. Ini juga diperlukan terutama untuk orang yang dalam tahap atau tujuan ingin menyeimbangkan kadar gula darah. Tidak untuk orang diabetes saja, tapi orang normal juga memerlukan. Karena kandungan-kandungan di dalamnya itu diperlukan untuk menstabilkan dari perubahan gula darah menjadi gula otot. Kemudian meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh untuk kesehatan jantung, mencegah timbulnya hipertensi. Kemudian apabila Bapak Ibu dalam kondisi mabuk ya, mabuk dalam arti mual, kemudian demam dan flu ini juga bisa digunakan. Dan untuk memperkuat fungsi liver, yaitu dari transdermal fat. Nah, berikutnya adalah black tea. Black tea itu adalah teh terbaik di dunia. Ada 31 tingkatan teh. Dari 31 tingkat teh tersebut, black tea menempati 5 teh terbaik di dunia. Kelebihan dari black tea adalah antioksidannya paling tinggi dari yang lain-lainnya. Antioksidan ini diperlukan untuk apa? Untuk meredam dari radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Yaitu sel-sel yang memiliki satu atom atau molekul atau lebih ya, yang memiliki tangan bebas. Dia single. Sehingga dia akan merusak sel-sel normal tubuh kita. Nah, di sini antioksidan itu diperlukan untuk apa? Untuk meredam dari radikal bebas tersebut, sehingga mencegah timbulnya radang, mencegah timbulnya sel kanker. Dari mana sumber radikal bebas? Dari polusi udara, kemudian dari asap rokok, zat bakar ya, kemudian dari makanan-makanan yang mengandung zat pengawet, pewarna, dan lain sebagainya. Nah, manfaat utamanya apa? Menangkap radikal bebas dengan kekuatan 100 kali lebih kuat dibandingkan vitamin C. Kemudian 25 kali lebih kuat daripada vitamin E. Artinya, jika kita rutinkan konsumsi black tea ini, maka kesehatan kita akan meningkat jauh lebih bagus. Bahkan disinyalir orang yang rutin konsumsi black tea bisa meningkatkan produksi insulin sampai 10 kali lipat. Kemudian membantu memperlambat penyebaran sel kanker, membantu mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian ada juga yang berbentuk frame kacamata atau ion specs. Ini merupakan kacamata dengan bingkai yang mengandung ion negatif yang tinggi di atas 3000. Ini bermanfaat untuk apa? Untuk aliran-aliran pembuluh darah di sekitar mata ya, baik di bagian kepala serta membantu meningkatkan dari fungsi-fungsi sel-sel mata untuk penglihatan dan perlindungan mata dari bahaya radiasi dan Blu-ray dari jet-jet. Jadi kalau sinar biru ya, terutama kalau Bapak Ibu yang suka menonton video-video atau film-film atau suka membuka handphone ya, malam hari jangan langsung tidur begitu selesai menggunakan handphone. Tunggu dulu 1 jam. Karena memori retina kita masih merekam dari kekuatan atau efek dari Blu-ray tersebut. Nah, lensa yang terdapat pada ion spek ini bisa meredam dari Blu-ray, termasuk efek dan bahaya dari radiasi. Sementara gagangnya terbuat dari grafena 100%, yang ternyata grafena sendiri secara alami memberikan efek antibakteri, antivirus, kemudian anti radang. Nah, ini adalah produk yang berhubungan dengan kesehatan kulit yang bernama body serum. Spesifikasinya di sini adalah body serum yang mengandung DNA salmon dan bisa digunakan juga sebagai filter terhadap ultraviolet, kemudian mengandung niacinamide, kemudian aloe vera. Khasiatnya apa? Meremajakan kulit, melembabkan kulit, menjaga kulit dan dari kerusakan akibat sinar matahari sehingga mencerahkan. Kita menggunakan body serum ini tidak terlihat putih seperti di dempul, tapi cerah alami. Kalau kita rutinkan setiap pagi dan setiap sore, maka regenerasi sel kita akan lebih berjalan dengan lebih efektif
karena di sini ada juga kandungan DNA salmonnya. Dan ini juga akan mempercepat penyembuhan luka. Tapi bukan berarti dia oleskan ke luka. Tetapi bekas-bekas luka yang sudah mengering, yang sudah tidak ada iritasi dan luka terbuka, kita bisa oleskan juga di sana. Maka dia akan memberikan efek percepatan regenerasi sel.